Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Rahmawati, Kepala Sekolah PAUD Hidayatullah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sebelumnya, saya memiliki karir yang cemerlang di ibu kota Provinsi Aceh. Setelah selesai menempuh pendidikan sarjana, saya langsung direkom untuk mengabdi di sebuah universitas UIN Araniri dan diberikan beasiswa S2. Namun hal itu semuanya saya lepas karena dengan kondisi orang tua yang sakit-sakitan dan hanya tinggal saya anak satu-satunya yang tersisa karena abang telah meninggal dunia. Maka saya merelakan karir dan masa depan yang sangat saya impikan selama ini. Saya memutuskan kembali ke kampung halaman untuk berbakti kepada orang tua. Setelah kurang lebih 1 bulan di kampung halaman, saya melihat ternyata anak-anak usia 6 tahun ke bawah mereka tidak ada wadah untuk belajar. Tidak ada lembaga formal jenjang TK. Bangunan pertama yang menjadi saksi lahirnya PAUD Hidayatullah bukanlah bangunan megah atau bertembok kokoh. Itu hanyalah rumah lama peninggalan keluarga yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Dinding kayunya penuh lubang, sebagian papan telah dimakan rayap. Jika dilihat dari luar, tak ada satupun yang akan menyangka bahwa di balik rumah riot itu sedang tumbuh benih harapan bagi masa depan anak-anak di kampung kami. Dengan semangat dan keyakinan bahwa pendidikan tidak harus menunggu sempurna untuk dimulai. Perjalanan PAUD Hidayatullah tidak pernah berjalan mulus. Sejak langkah pertama diambil, tantangan demi tantangan datang tanpa henti. Seolah ingin menguji seberapa kuat niat dan keyakinan kami untuk terus berdiri. Yang paling berat justru datang bukan dari luar, melainkan dari tempat yang paling kami harapkan dukungannya, yaitu pihak aparatur desa sendiri. Alih-alih memberikan semangat, sebagian dari mereka memandang dengan ragu, bahkan dengan nada sinis. Mereka menganggap apa yang kami lakukan hanyalah mimpi kosong. Rumah tua yang kami ubah menjadi ruang belajar dianggap tidak layak, tidak aman, dan tidak pantas disebut sekolah. Bahkan mereka mengatakan bangunan itu seperti jahiliyah. Masalah dana juga menjadi rintangan berikutnya. Keuangan kami sangat terbatas, sementara kebutuhan untuk memperbaiki bangunan terus bertambah. Ada hari-hari ketika saya nyaris menyerah. Ketika malam datang dengan kelelahan menumpuk, saya duduk di depan rumah, memandangi bangunan yang sebagian atapnya masih bocor. Bertanya dalam hati, apakah ini semua akan sia-sia? Dengan penuh harapan, disitulah saya sadar, kami tidak sedang membangun gedung, tetapi sedang menanam cita-cita. Setelah sekolah akhirnya mulai berjalan, ujian lain datang dari arah yang tak terduga. Urusan administratif. Jarak dari sekolah ke kantor dinas pendidikan cukup jauh, menempuh perjalanan dengan kondisi jalan yang masih berbatu, dan sebagian lagi terlalu berkelok-kelok. Ketika kami hendak mengurus izin operasional agar PAUD ini diakui secara resmi, desa menolak mengeluarkan surat domisili, salah satu dokumen penting yang menjadi syarat utama. Penolakan itu menjadi tembok besar di depan kami, seolah perjuangan yang sudah sejauh ini harus kembali terhenti di tengah jalan. Di sisi lain, perjuangan kami menghadapi stigma masyarakat bahwa banyak orang tua yang belum memahami pentingnya pendidikan anak usia dini. Sebagian besar beranggapan bahwa anak kecil belum waktunya belajar, belum perlu disekolahkan, atau lebih baik bermain di rumah. Meyakinkan mereka bukan hal mudah. Saya datang dari satu rumah ke rumah lain, berbicara dengan para ibu dan menjelaskan bahwa pendidikan di usia dini adalah pondasi penting bagi masa depan anak. Menghadapi situasi yang begitu sulit dan menyesakkan, kami tidak ingin menyerah begitu saja. Gedung lama sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena kondisinya yang semakin tua dan rapuh. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk berembuk dengan keluarga, mencari jalan terbaik agar PAUD Hidayatullah bisa terus berdiri. Dalam suasana haru, orang tua saya mengeluarkan seluruh tabungan yang mereka miliki untuk membantu pembangunan. Dan saya pun menggunakan uang mahar pernikahan yang selama ini saya simpan sebagai kenangan. Namun, Allah selalu punya cara menunjukkan keajaibannya. Setelah keputusan itu diambil, kabar bahwa kami mulai membangun sekolah dengan biaya sendiri terdengar oleh para wali murid. Tanpa kami minta, satu persatu mereka datang membantu dengan caranya masing-masing. Sebagai orang tua murid melihat sekolah membangun
gedung dengan uang pribadi tanpa membuka donasi. Di situ saya terpanggil untuk membantu semampu saya memberikan beberapa sak semen dan bahan bangunan lainnya. Ketika proses pembangunan berlangsung, tiba-tiba salah satu tokoh di daerah sekitar tanpa disangka memberi beberapa sak semen, lampu, dan juga beberapa ember cat dinding sebagai bentuk bantuannya. Saya tidak bisa menahan air mata saat itu, bukan karena iba, tetapi karena saya menyaksikan sendiri bagaimana kebaikan bisa tumbuh dari kepedulian yang sederhana. Berkat bantuan itu, ruang kelas kami akhirnya bisa dicat warna dinding yang cerah membuat suasana sekolah terasa hidup kembali. Dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan, kami kembali menghadap pihak desa. Kami bercerita, menunjukkan perkembangan sekolah. Dan akhirnya keajaiban itu datang. Surat domisili yang selama ini menjadi penghalang akhirnya ditandatangani. Tidak lama kemudian izin operasional resmi keluar. Tiba saatnya ada kesempatan mengikuti akreditasi sekolah, dan kami memutuskan untuk ikut meskipun banyak yang meragukan. Persiapan dilakukan semaksimal mungkin. Pada saat ketika tim penilai datang, kami menyambut dengan senyum percaya diri. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kami yakin akan ketulusan usaha yang telah kami jalankan. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan. PAUD Hidayatullah dinyatakan lulus berakreditasi A. Dan satu-satunya di Nagan Raya. Waktu berjalan begitu cepat dan tanpa terasa PAUD Hidayatullah telah memasuki tahun kelima. 5 tahun yang penuh lika-liku, penuh pelajaran dan air mata kebahagiaan. Dari awal hanya 33 murid, jumlah peserta didik terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai di tahun kelima jumlah siswa meningkat lebih dari 60 murid. Lebih dari sekedar angka, peningkatan itu menjadi tanda bahwa kepercayaan masyarakat telah tumbuh. Mereka tidak lagi memandang PAUD ini dengan ragu, melainkan dengan keyakinan dan rasa bangga. Betapa luar biasanya perjalanan ini dari rumah reot yang hampir roboh menjadi sekolah berakreditasi A dan satu-satunya di Nagan Raya. Kami belajar bahwa setiap kesulitan membawa pesan tersendiri. Ketika bangunan pertama kami roboh, kami belajar arti keteguhan. Ketika kami ditolak dan diragukan, kami belajar arti kesabaran. Dan ketika kami kehabisan dana dan hampir kehilangan semangat, kami belajar arti gotong royong. Pertama kali saya mengenal sekolah ini, bangunannya sangat sederhana dengan fasilitas yang sangat terbatas. Namun, berkat kerja keras dan keyakinan ibu kepala sekolah, akhirnya bangunan PAUD Hidayatullah menjadi jauh lebih layak dan mutu pendidikannya pun jauh lebih maju. Sampai di titik PAUD Hidayatullah menjadi satu-satunya berakreditasi A di Nagan Raya. Dan saya menjadi termotivasi untuk melanjutkan pendidikan sarjana PAUD berkat kegigihan beliau. Alhamdulillah, dengan kehadiran PAUD Hidayatullah di Desa Ranto Selamat menjadikan fondasi utama dalam pendidikan dan pastinya sangat bermanfaat untuk anak-anak kami dan kami sebagai orang tua bisa dengan mudah mengarahkan anak-anak untuk lebih giat lagi dalam belajar.